Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 51 mirip dengan Clover. Dia dan Gabriel total sudah pernah bertemu beberapa kali, biasanya pada pertemuan keluarga, tetapi selalu merasa bahwa wanita itu telah melakukan terlalu banyak, sehingga pada saat mengetahui bahwa dia berniat untuk bekerja sama dengan perusahaan Clover, dia pura-pura tidak tahu. Yuta maju dan meletakkan lengannya di bahu Sherin. Kakak ipar, bisakah kamu membuat pengecualian bagi karyawanmu untuk meninggalkan pekerjaan lebih awal? Aku ingin mengundangnya untuk makan malam. Gabriel menatap Sherin lebih dalam. Yuta ini adalah putra tantenya Devan dan merupakan anak tunggal. Namun, dia mandiri sejak kecil dan tidak mendengarkan kata-kata siapapun. Belum lama ini, dia mendengar bahwa ada kontradiksi besar antara dia dan ayahnya soal pernikahan. Namun, pesona apa yang dimiliki wanita ini? Pertama, Devan membuat kelakuan aneh berulang kali untuknya, dan kemudian datang lagi Yuta. Dia telah membaca informasinya. Dia 4 tahun lebih tua dari Yuta. Kok bisa? Tetapi jika terjadi sesuatu di antara mereka, maka mungkin dia dan Devan akan bisa bubar. Memikirkan itu, dia tersenyum lembut. Lihatlah apa yang kamu katakan. Selama kakak Sherin, dia sendiri bersedia, aku tentu tidak keberatan. Kakak Sherin, kakak ipar, kupikir umur kalian hampir sama. Sherin berbalik dan menatap Yuta. Apakah pria ini ada di sini hari ini untuk mencari masalah? Namun, Gabriel tidak mengubah wajahnya. Dia tampaknya memiliki temperamen yang sangat baik dan tersenyum dengan senyum tipis. Aku juga membaca data entry dari kakak Sherin sebelum aku tahu dia beberapa tahun lebih tua dariku. Yah, bukankah kamu mengundang aku untuk makan bareng? Ayo. Tidak ingin lelaki itu tinggal di sini lagi, Sherin menundukkan kepalanya dan meraih lengan Yuta dan pergi ke gerbang, tetapi akar giginya tidak menyadari seberapa intimnya dia. Setelah mereka pergi, Yuta membawa mereka ke restoran masakan Sichuan. Melihat dekorasi tempat ini, meskipun memiliki ciri khas yang berbeda, tetap saja menyimpang dari imajinasinya. Yang benar, kamu, apakah kamu mau makan di sini? Dalam kesanku, bukankah orang kaya seperti itu biasanya pergi ke tempat-tempat yang berkelas tinggi? Yuta melemparkan kunci mobil ke penjaga keamanan di pintu. Dia meraih lengannya dan berjalan dengan santai. Aku menghabiskan beberapa tahun di utara dan menyukai makanan pedas. Sherin sedikit terharu. Dia juga berasal dari utara, tetapi dia sudah lupa berapa tahun tidak makan makanan pedas lagi. Setelah ibunya jatuh sakit, dia memasak hidangan yang hambar untuk menjaga kesehatan ibunya. Kemudian, ketika ibunya meninggal, dia menjadi terbiasa dengan makanan yang hambar. Melihat kesunyiannya, Yuta tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Sherin. Apa kamu tidak suka makanan pedas? Setelah mengatakan ini, Sherin di matanya, jelas terlihat sentuhan kehilangan, senyum yang menyeka bibir, tidak. Aku juga suka makanan pedas. Adapun Yuta, dia memiliki perasaan seperti bertemu dengan teman satu kota kelahirannya, sangat akrab dan intim. Karena itu, ketika menghadapi antusiasmenya, dia tahu dengan jelas apa yang dia pikirkan tentang dirinya, tetapi dia masih menemukan bahwa dirinya tidak dapat menolaknya. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Melihat meja yang penuh dengan masakan pedas, Sherin merasakan indera perasanya tiba-tiba terbangun, ayam pedas, ikan yang direbus dalam kuah pedas, bakon goreng bawang putih, daging tusuk panas, kubis pedas. Ada lebih dari selusin hidangan pedas. Kebetulan sekali, setiap hidangan adalah favoritnya 6 tahun lalu. Ini adalah hidangan favoritnya. Pikirannya belum fokus, Yuta yang duduk di hadapannya sambil melihat hidangan di meja, berkata dengan pelan.
Begitu Sherin meraih ikan rebus, sumpitnya berhenti sejenak. Dalam ingatannya, dia dan Yuta sudah pernah makan bersama beberapa kali. Semua itu karena kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan mereka melewatkan jam makan mereka. Mereka malah pergi ke restoran kecil di dekat gerbang sekolah untuk makan. Setiap kali, dia mengatakan bahwa dia tidak pilih-pilih dan memintanya untuk memesan. Pada saat itu, dia sangat acuh tak acuh sehingga dia tidak pernah memperhatikan detail-detail ini. Sekarang, aku pikir, pria ini benar-benar peduli padanya. Aku dengar kamu akan menikah. Dia mengambil potongan ikan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan-lahan, pura-pura mengalihkan topik pembicaraan. Yuta menaruh 2 potong ayam pedas di mangkuknya. Kamu makan ini, enak sekali. Tapi dia tidak menjawab pertanyaannya. Jelas, dia ingin menghindari. Sherin mengangguk dan mengambil sumpit dan mulai makan. Pedas, renyah, dan lezat. Meskipun dia sudah lama tidak makan cabai, sifat alami pedas di tubuhnya tidak mencegahnya untuk menikmati kelezatan makanan di depannya. Ini benar-benar asli. Sangat lezat. Dia puas dan penuh pujian. Saat ini, demi kulit yang baik, banyak wanita yang enggan makan makanan pedas seperti ini. Itu wanita yang sok menawan dari daerah selatan. Lagi pula tidak masalah bagi kita yang dari utara untuk makan. Sherin bersumpah bahwa dia hanya mengikuti topiknya dan tidak terlalu memikirkannya. Yuta jelas tertegun, minum secangkir teh di sampingnya, menatapnya perlahan dan berkata, aku melihat informasi Nona Sherin menunjukkan bahwa kamu dilahirkan di daerah Wall, bagaimana bisa jadi utara? Pada saat ini, dia memanggilnya Nona Sherin, dan Sherin terlalu malas untuk memperbaiki nama panggilannya. Tetapi dalam kata-katanya yang terakhir, Sherin tersedak, batuk. Yuta berdiri dengan cepat, menuangkan secangkir air untuknya dengan perhatian, berjalan mendekatinya, menepuk punggungnya dan berbisik. Apa yang membuatmu kaget? Aku hanya asal bertanya. Ketika matanya jatuh pada tahi lalat di daun telinganya, dia sedikit mengernyit. Dia ingat Clover juga memiliki tahi lalat hitam kecil seperti ini. Lokasinya adalah tempat di mana biasa memakai anting. Dia juga ingat bahwa ketika dia pertama kali menemukannya, dia bertanya apakah dia pergi untuk membuat lubang telinga. Dia bilang tidak, itu tahi lalat. Yah, kamu tidak harus menepuk punggungku lagi. Aku tidak batuk lagi. Yuta sepertinya menatapnya. Dia melambai dengan tidak nyaman. Mengapa Anda menjadi orang utara? Nona Sherin belum menjawabnya tadi. Seperti kamu, aku menghabiskan waktu yang lama di utara. Dia menjawab dengan samar-samar dan tidak tahu di dahinya telah berkeringat, apakah karena dia makan makanan pedas atau merasa bersalah telah berbohong. Tetesan kecil keringat mulai keluar. Saat ini, keluarga Devan. Devan, aku mendapatkan informasi dari jalur lain, Nona Sherin, tadi pergi kencan. Dylan melaporkan dengan sungguh-sungguh. Tapi matanya terkulai, dan dia diam-diam melihat ekspresi Devan. Lihat wajahnya yang gelap, Dylan memegang jari-jarinya karena kekuatan, dan dia berkata, kencan. Dengan siapa? Pria mana? Adik sepupumu, Yuta. Devan mengerutkan kening, bangkit tiba-tiba, pergi ke jendela, mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor telepon Sherin. Koneksinya tersambung dengan sangat cepat. Halo, siapa ya? Aku. Kamu siapa? Dylan berdiri tidak jauh darinya, jadi dapat dengan jelas mendengar suara telepon, menahan tawa, melihat Devan. Wanita ini benar-benar tidak biasa. Kalau wanita lain, kalau mengetahui nomor ponsel Devan, pasti akan cepat-cepat menyimpannya. Wanita ini malah tanya, siapa itu? Devan. Suara dingin terdengar di telinga Sherin, dan dia hanya menahan napas. Oh, ada apa? Dia mencoba membuat suaranya terdengar halus. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.